Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Puspita Yuliandari, dalam mata kuliah Matematika. Kali ini kita akan belajar terkait dengan turunan aljabar, ya. Sebelum memulai, saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu materi apa saja yang akan kita pelajari dalam turunan aljabar dan juga tujuan dari aljabar itu sendiri. Oke, baik adik-adik. Ketika kita belajar tentang turunan aljabar, maka materi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah pengertian dari turunan itu sendiri, kemudian rumus turunan, turunan berantai, turunan tingkat tinggi, turunan implisit, dan juga turunan multivariabel. Ya. Oke, kalau sudah kita pahami tentang materinya, maka kita akan masuk dengan penjelasan tujuan dari perkuliahan ini. Jadi tujuan dari perkuliahan matematika ini adalah setelah mengikuti pertemuan ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan konsep turunan rumus-rumus dan juga menghitung turunan fungsi dari aljabar itu sendiri. Baik, kita masuk kepada materi pertama ya, atau kepada tahap pertama pengertian dari turunan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang turunan, maka kita akan mengetahui bahwa suatu fungsi itu dikatakan dapat didiferensiasi atau dapat diturunkan jika X itu nilainya adalah sama dengan X0. Nah, bila fungsi itu mempunyai turunan di titik tersebut. Nah, suatu fungsi itu akan dikatakan dapat diferensiasi pada suatu selang bila fungsi itu dapat didiferensiasi di setiap titik pada selang tersebut. Jadi artinya ketika kita akan menurunkan sebuah fungsi, maka fungsi tersebut harus memiliki variabelnya atau nilai X-nya. Nah, turunan dari nilai X itulah yang nanti akan dijadikan sebagai nilai turunan. Nah, biasanya turunan ini akan dimasukkan ke dalam aplikasi seperti mencari kecepatan sesaat ya pada fisika, kemudian juga ada laju pertumbuhan organisme pada biologi atau keuntungan marginal ekonomi dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita akan mengaitkan turunan dengan konsep limit, maka kita harus mengetahui bahwa mengingat konsep limit itu kita harus paham bahwa konsep turunan itu biasanya diawali dengan dijelaskan melalui limit suatu fungsi ya. Jadi turunan itu bisa kita lakukan dengan proses turunan seperti biasa, akan tetapi juga bisa kita lakukan turunan tersebut dengan menggunakan konsep limit. Nah, turunan sebuah fungsi F adalah fungsi lain dari F aksen yang nilainya itu pada sembarang nilai C. Ya, misalnya komponen dari variabel itu adalah C ya, seperti X misalnya sama dengan C. Jadi kita akan tuliskan turunan dari fungsi X fungsi C itu adalah limit H mendekati 0 di mana fungsi C plus H dikurang dengan fungsi C itu dibagi dengan H. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga ataupun minus tak hingga. Jadi nilainya harus ada. Nah, jika limit ini ada, dikatakan bahwa F ini akan terdiferensiasikan oleh nilai C. Ya. Jadi pencarian turunan itulah yang kita sebut dengan diferensiasi. Oke, secara garis besar adik-adik ketika kita belajar tentang grafik ya, seperti pertemuan kemarin kita belajar tentang garis singgung dan fungsi gradien ya, gradien dan garis singgung, maka kita akan belajar dengan formula MPQ itu adalah F fungsi A ditambah H dikurang dengan fungsi A per H ya. Jadi untuk melambangkan nilai yang sesungguhnya. Nah, ini adalah terusan dari nilai kemiringan ya. Tapi kita akan belajar pada kesempatan ini adalah diferensiasinya. Jadi ketika kita menganalogikan bahwa fungsi X ini nilai pertama itu adalah A, kemudian nilai yang lebih besar dari A itu adalah A plus H ya, maka kita bisa menentukan titik nilai X-nya. Dan kemudian ketika kita menentukan nilai Y-nya itu adalah Y adalah fungsi A, dan kemudian nilai tertinggi dari fungsi A atau nilai yang lebih besar dari fungsi A itu adalah fungsi A plus H, maka kita akan mendapatkan dua titik pertemuan. Jika kita menentukan nilai P sebagai titik pertemuan A dan fungsi A, berarti kita akan melihat bahwa A sebagai fungsi X dan Y sebagai
fungsi A sebagai fungsi Y. Begitu pula ketika kita menentukan nilai Q, di mana nilai X-nya adalah A plus H, dan nilai Y-nya adalah fungsi A plus H, berarti menyatakan bahwa kedua titik ini apabila kita lekatkan atau kita tempelkan dengan kurva akan membentuk yang namanya kemiringan tali busur, ya. Sehingga pola perhitungan kemiringan tali busur itu berasal dari MPQ, ya, PQ, jadi atau kemiringan dari garis atau tali busur ini senilai dengan fungsi A plus H min fungsi A per H. Ingat, kemarin pernah saya jelaskan bahwa mencari M itu adalah berasal dari nilai M-nya adalah berasal dari nilai Y2 dikurang dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Ya, oke. Kalau sudah kita dapatkan nilai ini adik-adik, maka kita masuk kepada kemiringan garis singgung. Ya, jadi kalau ini adalah kemiringan tali busur, ini adalah kemiringan garis singgung. Nah, kalau sudah berkaitan dengan kemiringan garis singgung, artinya kita akan menempelkan atau melekatkan si garis itu pada kurva. Karena dia hanya bersinggungan saja, tidak melewati kurva itu sendiri. Jadi kalau kemiringan garis singgung itu ada terletak satu kurva bertemu dengan satu titik pada garis singgung itu sendiri. Nah, dari kemiringan garis singgung inilah baru kita menggunakan yang namanya teorema limit, ya. Jadi limitnya M itu sama dengan limit H mendekati 0, di mana fungsi A plus H min fungsi A dibagi dengan H, ya. Pola perhitungannya M-nya asalnya dari mana? Dari sini, tetap dari sini. Oke, kemudian kita akan melanjutkan. Jadi dari sini adik-adik, ketika kita sudah memahami kemiringan garis singgung, ya, seperti materi sebelum-sebelumnya, kita bisa memahami bahwa ternyata dalam turunan itu kita bisa menggunakan konsep dari limit itu sendiri. Nah, di sini adik-adik saya akan mencoba memberikan satu contoh soal, ya. Misalnya ini diketahui fungsi X adalah X kuadrat. Nah, didapatkan kemiringan garis singgung ke grafik fungsi X pada titik P adalah A, A kuadrat, ya. Jadi bagaimana cara mencarinya? Nah, tinggal kita masukkan saja nilai dari kemiringan itu sendiri, ya. Jadi di sini kita masukkan fungsi A plus H dikurang fungsi A per H, itu nilainya akan kita masukkan nilainya AH kuadrat, mengibaratkan AH kuadrat ini adalah nilai X, kemudian A ini adalah X juga. Dibagi dengan H, kemudian kita hitung, dan didapatkanlah nilai akhirnya 2 plus H, 2A plus H. Nah, kalau seandainya ini baru dinyatakan sebagai kemiringan tali busur. Tapi kalau kita ingin menggunakan kemiringan garis singgung, berarti mau tidak mau, nilai tersebut harus kita tambahkan dengan limit H mendekati 0. Sehingga menjadikan 2H plus H itu sama dengan 2A. Karena apa? H-nya adalah 0, ya. Jadi turunan suatu fungsi adalah kemiringan garis singgung fungsi tersebut yang berada pada titik tertentu. Nah, ini ada contoh soalnya adik-adik, seandainya ada fungsi X sama dengan 13X min 6, kita diminta untuk mencari turunan dari atau F aksen dari 4, ya. Kita masukkan saja, boleh langsung angka kita masukkan atau kita tuliskan dulu terlebih dahulu menyelesaikan limitnya. Jadi ini kita masukkan saja dulu angka 4-nya, limit H mendekati 0 yang berasal dari F aksen itu adalah nilai dari limit H mendekati 0, di mana fungsi X plus H dikurang dengan fungsi X dibagi dengan H. Ya. Jadi ini X-nya langsung kita masukkan angka 4. 4 ditambah fungsi 4 ditambah H dikurang dengan fungsi 4 dibagi dengan H. Sehingga limit H mendekati 0-nya adalah kita masukkan. Mengapa angka 13 ini kita masukkan? 13 ini berasal dari konstanta yang ada pada X. Ya, jadi setiap satu ini akan mewakili persamaan 1. Dan yang ini pun juga akan mewakili persamaan 2. Ya. Jadi 13 dikali 4 ditambah H dikurang dengan 6 akan dikurang dengan 13 dikali 4 dikurang 6.
per H ya, masih menggunakan limit. Sehingga kalau kita lakukan atau kita kerjakan bisa menghasilkan nilai yang dicoret-coret, hasil akhirnya adalah limit H mendekati 0 yaitu 13H. Kemudian H ini bisa kita bagi, berarti nilainya adalah 13. Karena apa? Ketika limit H mendekati 0, 13, H-nya sudah tidak ada lagi. Jadi nilai akhirnya adalah F aksen pada fungsi pada persamaan 13X min 6 dengan turunannya adalah nilainya adalah 4, yaitu X-nya adalah 4, ya, hasilnya adalah 13. Nanti bisa kalian buktikan tanpa menggunakan limit ya, apakah benar atau salah. Kemudian ada satu contoh soal lagi ya, kita menganalogikan nilai X-nya itu sama dengan C ya, jadi X sama dengan C. Sehingga kita masukkan saja dari soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x ya. Jadi di sini kita lihat adik-adik limit h mendekati 0 fungsi c plus h dikurang fungsi c per h. Kita masukkan, ingat kembali. Jadi persamaan ini akan masuk ke dalam persamaan ini dan juga masuk ke dalam persamaan ini. Sehingga mau tidak mau satu persatu harus kita tuntaskan ya. Jadi yang pertama adalah C plus H pangkat 3 ditambah dengan 7C plus H. Yang kedua adalah C pangkat 3 ditambah dengan 7C ya. Yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah nilai yang di sini. Kalau sudah baru nilai sini baru kita gabungkan dan bisa kita coret-coret. Kemudian nanti kita akan mengeluarkan nilai H dengan tujuan H yang penyebut akan bisa kita hilangkan. Dan kemudian baru kita masukkan menjadi nilai terakhirnya 3C kuadrat ditambah 3CH ditambah dengan H kuadrat tambah 7. Jika H-nya adalah 0, berarti hanya tersisa 3C kuadrat dan 7. Ya, hasilnya adalah itu. Selanjutnya adalah ketika kita akan menghitung fungsi X, yaitu 1 per X. Ya. Berapakah nilai dari fungsi X itu sendiri? Jadi kalau kita melihat berapakah fungsi dari X itu, kembali kita masukkan rumus, ya. Fungsi aksen X itu adalah limit dari H mendekati 0, di mana fungsi X plus H dikurang fungsi X per H. Kembali saya ingatkan adik-adik bahwa fungsi X plus H itu akan berbeda dengan fungsi X. Jadi sehingga nilai 1 per X akan masuk kepada 1 per X plus H, kemudian dikurang dengan 1 per X per H. Ya, jadi tertulisnya adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita masukkan nilainya dari fungsi X plus H dan fungsi X, kita mau tidak mau akan menyamakan penyebutnya ya. Jadi tidak bisa kita jumlahkan atau tidak bisa kita kurangi kedua nilai ini karena satunya adalah 1 per X plus H dikurang dengan 1 per X. Jadi mau tidak mau akan kita kalikan silang ya, bisa kita kalikan. Bentuknya adalah seperti itu. Sehingga ketika kita coba kalikan silang ya, nilainya adalah X min X plus H. Dibagi dengan X per X plus H dikali dengan 1 per H. Bentuknya adalah seperti itu. Jadi 1 per H itu adalah nilai H ini ya, jadi kita buat sepernya. Dan nilai X min X plus H per X dikali X plus H ini dari nilai yang kita samakan. Nah, selanjutnya kalau sudah itu kita akan menuntaskan. Jadi X dikurang X itu akan habis, tersisalah adalah minus H. Kemudian X dikali X ditambah H menjadi bisa kita ubah menjadi X kuadrat plus XH, tapi tidak perlu ya. Kemudian ini ada 1 per H. Nah, kemudian nilai ini bisa kita coret ya, di mana minus H itu bisa kita coret dengan H, menghasilkan nilai yaitu minus 1 X kuadrat ya, jadi ini X kuadrat plus XH. Ya, jadi hanya 0 menjadi minus 1 per X kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari turunan 1 per X yang berada pada fungsi X. Ya. Nah, lantas kemudian ada satu soal terakhir yang harus kita pahami, adanya sebuah fungsi X, di mana fungsi X itu nilainya adalah akar dari X. Jadi X pangkat setengah atau akar dari X. Kita diminta untuk mencari nilai fungsi X di mana X-nya lebih besar dari 0. Jadi bagaimana cara kita melakukan perhitungan? Maka fungsi X itu
kita masukkan terlebih dahulu ya dalam soalnya. Kemudian kita kembali harus mengingatkan bahwa ketika kita akan melakukan turunan, menghitung turunan dengan menggunakan fungsi limit, maka dipastikan fungsi aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dan fungsi X plus H dikurang dengan fungsi X dibagi dengan H. Kembali mengingatkan bahwa untuk akar X akan masuk ke dalam fungsi X plus H dan akar X akan masuk ke dalam fungsi X, sehingga satu persatu akan kita lakukan perhitungannya ya. Jadi limit H mendekati 0, kita tuliskan akar X plus H dikurang dengan akar X dibagi dengan H. Nah, tidak akan bisa kita lakukan atau tidak akan bisa kita kurangi ya. Mau tidak mau ya kita harus menuliskan atau mengalihkan dengan nilai yang berlawanan ya. Jadi karena agar akar X-nya nilai akarnya akan hilang pada penyebut ya. Jadi kita akan mengalihkan akar X plus H min akar X, tadi akan kita hilangkan kepada pembilang ya. Jadi akar X plus H min akar X akan dikalikan dengan akar X plus H ditambah dengan akar X. Berarti kalau pembilangnya dikalikan dengan akar X plus H ditambah dengan X, penyebutnya pun harus dikalikan dengan akar X plus H ditambah dengan X ya, sehingga menjadi nilainya X plus H min X dibagi dalam kurung akar X plus H plus akar X ya. Jadi kalau begitu X dikurang min X akan habis menjadi H ya. Kemudian H yang di luar ya akan bisa kita coret ya. Jadi ini H yang kita keluarkan, kemudian H ada di bagian bawah ini. Kemudian kita coret hanya menghasilkan nilai 1 dibagi akar X plus H ditambah akar X. Nah, kalau begitu adik-adik karena sebenarnya ini adalah sama-sama akar, misalnya akar X ditambah dengan akar H ditambah dengan akar X ya. Jadi ini kan lebih kepada seperti itu. Jadi akan kita lihat ketika H-nya adalah 0, menandakan tinggal tersisa adalah 2X. Jadi 1/2X, 2 akar X. Nah ini adalah contoh soal dari bagaimana kita akan menghitung turunan atau diferensiasi pada dengan menggunakan fungsi limit. Ya, baik adik-adik, saya rasa pertemuan pada kali ini cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.